Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Prasetyo Sabilhaq dan rekan saya Abdul Rahman Mauladani dan Roni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek SBP yang dimana kami membuat aplikasi tentang belajar sejarah. Di sini kami mengangkat tema tentang aplikasi belajar sejarah merupakan platform interaktif yang dirancang untuk mengingatkan para generasi muda akan pentingnya sejarah Indonesia. Melalui berbagai kuis yang menarik dan penuh tantangan, aplikasi ini menyajikan fakta-fakta sejarah Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan dan kisah-kisah perjuangan kemerdekaan. Setiap kuis dirancang untuk menguji pengetahuan pengguna tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, tokoh-tokoh besar dan budaya membentuk negara Indonesia saat ini. Aplikasi ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif. Tujuan kami membuat aplikasi ini, yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Aplikasi ini bertujuan agar membangkitkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap Indonesia melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai sejarah bangsa. Yang kedua, memberi pemahaman sejarah yang lebih dalam. Aplikasi ini dirancang untuk memperkenalkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia kepada generasi muda agar mereka dapat memahami perjuangan dan perkembangan negara ini. 3. Menciptakan pembelajaran menyenangkan dan edukatif dengan antarmuka yang mudah digunakan dan tingkat kesulitan yang beragam. Aplikasi ini menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan, cocok untuk semua kalangan, khususnya anak-anak muda yang ingin memperdalam wawasan sejarah. Karena kami membuat aplikasi ini melihat di sekeliling kita bahwa anak-anak muda sekarang sangat tidak mengenal bangsanya sendiri. Makanya tujuan kami untuk membuat aplikasi ini untuk membangunkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap Indonesia ini agar anak-anak muda ini tidak lupa akan sejarah dari bangsanya. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk cara kerja aplikasi dari alur websitenya. Yang pertama ada login. Di sini kita harus memasukkan nama kita sendiri. Next. Nah, setelah kita login, maka kita akan masuk ke dalam halaman home-nya. Nah, di situ dalam home-nya kita ada ditampilkan itu nama kita sendiri. Lalu di situ ada 4 tema, yang dimana tema tersebut akan terbuka jika sudah menyelesaikan daripada tema-tema sebelumnya. Next. Nah, di dalam jikalau kita sudah mengklik daripada satu tema tersebut, maka akan muncul yaitu pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini ada 5 pertanyaan. Nah, jikalau kita sudah menyelesaikan 5 pertanyaan tersebut, maka akan muncul modal seperti apakah Anda yakin untuk menyesuaikan kita, apakah kita sudah yakin dengan jawaban kita yang tadi kita sudah jawab. Lanjut, next. Nah, jikalau misalkan tema kita pertanyaan kita sudah selesaikan, maka semuanya tema tersebut akan terbuka. Akan tetapi tema tersebut tidak akan bisa diklik kembali karena kita sudah menyelesaikan dari sebelum-sebelumnya. Next. Nah, setelah kita menyelesaikan daripada pertanyaan tersebut, maka kita akan dialihkan ke halaman result atau nilai usernya, yang dimana kita dimunculkan daripada nilai yang kita sudah kerjakan, dan di sini ada muncul kata-kata agar membuat kita lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu. Next. Nah, di bawahnya itu ada satu komponen, yaitu ada wrong answer, yang dimana ini isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian salah untuk menjawabnya. Nah, di situ ada
jawaban yang benarnya di situ, dan juga pilihan di saat kamu memilih jawaban tersebut. Terus di situ tuh ada penjelasan dari pertanyaannya, dan di bawahnya lagi ada link atau link terkait untuk menampilkan daripada penjelasan tersebut agar lebih jelas. Next. Nah, setelah kita sudah menyelesaikannya, maka kita tinggal untuk mengklik button logout jika kita sudah selesai menyelesaikan pertanyaan tersebut. Next. Nah, untuk penjelasan kodenya, di sini saya menggunakan tech stack yaitu React.js, React Router, Tailwind CSS, dan local storage untuk database-nya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada sistem loginnya. Salah satu dari komponen, salah satu dari fungsi yang saya ambil. Ini mana di sini ada saya namakan check user. Lalu di sini ada parameter name. Name-nya itu kita ambil dari inputan si usernya. Nah, di sini saya menggunakan Neopromise untuk agar saya bisa menjalankan loading di websitenya. Terus di sini ada set timeout. Set timeout ini untuk mengatur berapa waktu yang ingin ditentukan agar muncul data tersebut. Dan juga itu fungsinya untuk menampilkan loadingnya juga. Nah, di sini juga saya membuat variabel data yang dimana isinya adalah local storage user. Ini mana local storage user ini saya ambil untuk mengambil atau nge-get data dari local storage. Dan di sini saya membuat validasi jika datanya ada, maka resolve, maka return, kembalikan kembalikan objek sukses adalah true, lalu kembalikan data yang tadi sudah diambil. Jikalau tidak ada datanya, maka saya membuat variabel user kandidat yang isinya adalah name. Name-nya saya ambil dari name inputan yang si user, lalu points-nya 0, lalu levelnya dalam bentuk array. Lalu setelah itu saya ambil fungsi namanya local storage set user yang saya buat untuk memasukkan data yang tadi variabel yang tadi user kandidat masuk ke dalam local storage-nya. Setelah itu masuk ke resolve atau dikembalikan lagi, di return lagi, yang dimana isinya itu adalah sukses sama dengan true, lalu datanya itu kita ambil dari user kandidat yang sudah tadi dibuat. Nah, setelah itu saya membuat ada angka 1000 itu untuk menentukan berapa waktu yang ingin ditampilkan di saat data tersebut ditampilkan, seperti itu. Next. Nah, setelah ini kita coba langsung ke dalam website-nya. Izinkan saya untuk menampilkan untuk share screen. Sudah tampil? Baik, di sini kita langsung saja. Yang tadi saya sudah bilang, kita memasukkan nama kita sendiri, Syahroni. Nah, di sini kita bukan melihat ada loading sedikit. Nah, seperti ini. Nah, lalu masuk. Nah, di sini kita harus menyelesaikan satu persatu dari pertanyaan tersebut. Tentu kita asal aja ya. Nah, ini sudah yang terakhir. Kita kerjakan. Nah, disinilah kita akan diarahkan ke dalam halaman result yang dimana isinya itu ada nama kita, terus nilai kita yang kita dapati. Lalu di sini ada kata-kata untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar. Di sini ada kata-kata juga. Dan di sini untuk wrong answer yang mana kita menampilkan kesalahan, menampilkan pertanyaan yang kita jawab salah. Di sini ada pertanyaannya, lalu di sini ada jawabannya. Ini jawabannya. Ini pertanyaan ini jawaban yang kalian ambil. Nah, itu ada tulisan jawabannya.
Ini jawaban yang kita ambil tadi. Di situ ada penjelasan dari pertanyaan tersebut. Lalu di sini ada link terkait. Jika kita klik, maka akan langsung ke website tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan izin untuk stop share lagi. Ya mungkin segitu aja presentasi project dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.